Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas karunia-Nya lah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan hingga ke hari 27. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan termasuk kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimahumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai renungan akhir Ramadan. Tak terasa kita sudah berada di penghujung akhir Ramadan, seakan-akan baru hari kemarin kita menyambut bulan suci Ramadan. Namun tinggal hitungan beberapa hari, bulan Ramadan akan kembali meninggalkan kita. Dan tentunya sudah banyak sekali amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah amalan-amalan yang senantiasa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini akan terus istiqomah kita laksanakan di lain bulan Ramadan? Inilah yang menjadi pertanyaan penting bagi kita semua. Mengapa? Karena dari sinilah kita dapat melihat apakah ketakwaan sudah bersarang dalam diri kita. Apakah ketakwaan itu hanya melekat pada diri kita di bulan Ramadan saja, atau justru ketakwaan sudah melekat di dalam diri kita hingga akhir hayat, bahkan hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimahumullah, kalimat takwa merupakan kalimat yang sederhana, namun memiliki makna yang sangat berarti. Dikatakan takwa ini adalah imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, yang artinya takwa adalah melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Hadirin rahimahumullah, banyak sekali amalan-amalan, ibadah-ibadah yang istiqomah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Namun, akankah amalan-amalan yang senantiasa kita istiqomahkan ini akan terus terjalan, akan terus kita laksanakan di 11 bulan yang akan mendatang? Meskipun ketika dilihat secara kalkulasi pahala, segala amalan-amalan baik, segala ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan tentunya akan mendapatkan pahala yang jauh berkali lipat dibandingkan amalan yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Namun kita harus bisa mengupayakan bagaimana agar amalan-amalan yang senantiasa kita istiqomahkan ini akan terus kita laksanakan di luar bulan Ramadan. Bagaimana caranya agar komitmen kita dalam melaksanakan amalan-amalan tersebut tetap terlaksana? Dan bagaimana caranya kita harus bisa semangat untuk mewujudkan karakteristik takwa dalam diri kita?
Karena yang menjadi pertanyaannya adalah apakah amalan-amalan yang istiqomah kita lakukan akan kembali kita lakukan di bulan-bulan selain Ramadan. Di bulan Ramadan yang biasanya kita semangat berlomba-lomba ke masjid, kita lebih banyak mengisi hari-hari kita dengan tadarus Al-Quran, mengisi malam-malam kita dengan banyak sedekah. Apakah ketika Ramadan itu berakhir, maka amalan-amalan yang senantiasa kita lakukan pun berakhir? Bahkan dulu Rasulullah SAW, para sahabat dan juga para ulama itu selalu merasa bersedih ketika Ramadan akan berakhir. Mengapa mereka merasakan kesedihan? Karena mereka tahu bahwasanya menjaga ketakwaan di dalam diri ketika di selain bulan Ramadan bukanlah hal yang sangat mudah. Dimana tadi ketika Ramadan dengan kondisi yang sangat kondusif, kita dengan mudahnya melakukan amalan-amalan kebaikan. Kita mengisi hari-hari kita tadi dengan tadarus Al-Quran, memperbanyak berdiam diri di dalam masjid, bersedekah. Namun apabila Ramadan itu setelah selesai dan kondisi keislaman seseorang juga kian menurun, itu bukanlah hal yang sangat mudah untuk mempertahankan karakteristik takwa dalam diri kita. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya innal jazaa'ul amali al-amalu shalihun ba'daha, bahwa sesungguhnya balasan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba adalah ketika Allah menghendaki kebaikan kepada kita setelahnya. Maksudnya yaitu apabila kita senantiasa istiqomah melakukan amalan-amalan, melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, yang kemudian ketika Ramadan itu semakin berakhir dan kemudian Ramadan itu hilang, maka amalan-amalan tersebut senantiasa tetap kita lakukan. Maka dari situ dapat dikatakan bahwa amalan-amalan ataupun ibadah puasa seseorang dikatakan makbul atau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimahumullah, menjelang akhir-akhir Ramadan ini, marilah kita isi dengan hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Marilah kita tingkatkan potensi diri kita dalam meraih banyak pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkan lagi membaca Al-Qur'annya, kita berlomba-lomba i'tikaf. Kemudian kita perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah dengan harapan di bulan Ramadan ini kita mendapatkan predikat takwa, dan juga setelah Ramadan ini berakhir maka dosa-dosa kita pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengistiqomahkan kita dalam melakukan hal-hal kebaikan, dalam melakukan banyak-banyak ibadah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa perkenankan kita untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.